Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami memulai dengan pembahasan tentang tanah dulu, Pak. Nah, ini faktor yang paling penting adalah tanah. Apa itu tanah, Pak? Kita tahu tanah, ya tidak? Pengertian tanah itu apa? Ada yang tahu belum kira-kira tanah itu apa? Jangan dijawab, apa itu tanah? Tukang tanahnya. Tahu ya, berarti itu tanahnya ada. Pengertian tanahnya dulu. Ada yang tahu belum istilah tanah itu apa? Lahannya. Apalagi tanah dalam pertanian adalah tempat atau media tumbuhan atau tanaman itu hidup, ya tidak? Mungkin sekarang banyak banget juga tempat hidup tanaman selain dari tanah, contohnya hidroponik. Tetapi pada umumnya sektor pertanian itu mengandalkan tanahnya, Pak. Ketika tanahnya bagus, ketika tanahnya nyaman ditinggali, seperti Bapak Ibu semuanya, ketika rumahnya nyaman ditinggali, apa yang terjadi? Betah atau tidak kira-kira di rumah? Betah kan? Tapi bayangkan, rumahnya acak-acakan, berhamburan, sengnya parah, panas lagi. Itu lengkap sudah derita, Pak. Apa yang terjadi kira-kira? Orang nak berjalan lagi, ya ada. Nah, di situ makanya kita di sini harus melakukan optimalisasi tanah dulu, Pak. Kebanyakan petani di sini jarang memahami tentang tanah. Kebanyakan memahami tentang pupuk. Ketika Anda jalan ke satu orang yang mungkin sukses bertani, pasti cuma dua tetakunan. Apa kira-kira? Pupuknya apa? Obatnya apa? Yang ada dua itu, Pak. Jarang ada yang ketakut kayak apa cara pengolahan tanahnya, berapa pH tanahnya, apa kira-kira bahan organik yang akan berikan. Jarang. Padahal itu sebetulnya yang terpenting. Karena gini, Pak, ya, setiap makhluk hidup itu pasti butuh makan, ya tidak? Makhluk hidup itu terdiri dari pertama apa? Makhluk hidup manusia. Apalagi? Hewan. Apalagi? Tumbuhan, ya tidak? Jadi tiga ini, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Dan tiga-tiganya pasti butuh makan. Tanaman pun juga begitu, Pak. Tanaman pasti butuh makan. Tetapi logika-logikaan kira-kira nih kepada Anda semuanya. Kalau sedang lapar, bawaannya pasti mencari makan. Artinya tanaman pun sama, Pak. Nah, tanaman pun bisa mencari makannya sendiri. Cuma masalahnya adalah terkadang unsur haranya lah yang tidak tersedia sehingga dia kurus, ya tidak? Nah gitu. Coba kalau Anda sedari awal menyiapkan yang namanya unsur hara di tanah itu sendiri, kira-kira apa yang terjadi? Tanpa dipupuk pun tanaman bisa subur. Contohnya pasti ada di sini daerah-daerah yang subur meskipun tanpa dipupuk. Ada? Nah di situ kada dipupuk tapi tetap subur. Nah, karena tanah itu sudah terjamin ketersediaan haranya atau makanannya ada di tanah itu. Dan juga selain dari situ, ada satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam bertani, yaitu tingkat keasaman tanah. Nah, tingkat keasaman tanah itu disingkat pH tanah. Nah, pH tanah. Supaya kita ingat, boleh Bapak Ibu semuanya di sini diucapkan. Ketika saya bilang pH tanah adalah, langsung diucapkan ya. pH tanah adalah. Jadi ketika saya ucapkan, silakan Bapak Ibu semuanya ucapkan. Oke, supaya ingat pH tanah. Sekali lagi, yang semangat. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Nah, kemudian angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya semuanya. Angkat tangan kanannya semuanya, angkat tangan kanan semuanya. Oke, menghadap ke sebelah kanan. Mohon maaf, ini tangan saya tangan kiri ya. Jadi Bapak Ibu tetap melihat saya tangan kanan. Nah, angkat tangan kanannya semuanya. Kemudian menghadap ke sebelah kanannya. Menghadap ke sebelah kanan Anda. Kemudian tepuk pundak temannya yang sebelah kanan. Katakan pH tanah. Gitu. Ayo, supaya ingat. Oke, kita coba. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Oke. Sekarang tangan kiri, Pak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ayo, tangan kiri. Tangan kiri menghadap ke sebelah kiri Anda. Oke, tadi kan Anda sudah ditepuk. Sekarang persiapkan diri Anda, tepuk dengan tangan kiri Anda 3 kali lebih keras daripada yang tadi.
Jadi balas yang tadi kalau sudah keras kerasi lagi. Katakan pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Kamu harus ingat. Kalau tidak ingat, nah, ayo ingatkan apa itu pH tanah? Nah, ini pH tanah adalah tingkat keasaman tanah, di mana angka dari pH tanah itu menunjukkan berapa kadar asam dari tanah Anda. pH tanah itu ukurannya 0 sampai 14, Pak. Dan pH tanah netral itu berada di angka 7. Nah, jadi kalau Anda cucuk atau Anda tusuk alat yang seperti ini, ditusuk seperti ini di lahan Anda, langsung ditusuk, kemudian angkanya keluar di sini 7, berarti pH tanah Anda netral. Sebelum Anda melakukan penanaman, sebaiknya cek dulu pH tanah Anda berapa. Ada beberapa fakta yang mengejutkan, Pak, ya, terkait dengan pH tanah. Sekarang silahkan Bapak Ibu semuanya di sini, ini saya akan bagikan tabel nutrisi terserap optimal pada pH media tanam. Boleh saya dibantu satu orang, Bapak? Ini berdua-berdua, mungkin berdua-berdua. Silahkan dilihat di tabel yang di atas, yang berwarna-warni. Kelihatan, Pak? Ya. Ya, yang kada kelihatan silahkan diperlihatkan kalau kada melihat paraki. Nah, sekarang ada tidak tulisannya nitrogen? Ada tidak tulisannya fosfor? Ada tulisannya kalium? Nah, ulun ingin jelaskan dulu, nitrogen itu merupakan kandungan dari pupuk urea, Pak. Jadi urea itu isinya nitrogen, kemudian SP36 atau TSP itu isinya fosfor, kemudian KCl itu isinya adalah kalium. Nah, sekarang kan ingat nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen itu urea, fosfor itu SP36, kalium itu KCl. Sekarang kita tabel ke sebelah kanannya sedikit, ada tabel 5,0, ada tulisannya, Pak. Jadi sekarang kita ke angka 5,0, Pak, ya. Ada angka 5,0. Nah, jadi sekarang dilihat di bagian bawahnya warnanya apa di 5,0? Merah. Nitrogen warnanya apa? Merah, ya tidak. Fosfor warnanya apa? Merah. Kalium warnanya merah. Nah, ketika ditusuk alat yang seperti ini, Pak, ya, ditusuk alat seperti ini, kemudian angka yang keluar adalah 5,0, yang keluar 5,0, maka unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan kandungan unsur hara dari urea, TSP, dan KCl tidak akan diserap oleh tanaman kita. Itu yang menyebabkan ketika misalnya nih Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa ampun ini sudah dipupuk sama orang sebelah, kenapa yang pun sebelah tak baik pada aku? Ya. Bisa jadi sebelah itu pH-nya lebih tinggi daripada pH punya kita. Kalau kita di sini kebiasaan, kalau ampun kita ada subur, ampun orang subur, ada sehari kalau hendak memupuk kayak lagi, wah memupuk, ya tidak. Tapi dipupuk sebanyak-banyaknya juga tetap tidak bisa subur. Kenapa? Karena pH-nya rendah. Karena dari sini, Pak, ya, yang namanya pH tanah ini menentukan apakah unsur hara itu bisa diserap atau tidak. Percuma pian sebanyak-banyaknya memupuk, amun kada diserap. Pian rasanya nih kayak apa perasaan kalau pian menjulungi makanan ke orang tuh kadang memakan buang aja makanan yang pian julung, rasanya kayak apa, Pak? Kecewa kada? Nah, gitu juga sama tanaman. Percuma kita memupuk, tapi pH-nya rendah. Bahkan bukan cuma 5,0. Sekarang cari tulisan 5,5, Pak. Ada 5,5, silahkan lingkari dulu di 5,5, buletik. Nah, di 5,5 silahkan dilihat nitrogen warnanya apa, Pak? Putih, ya. Kemudian fosfor warnanya apa? Merah. Kemudian kalium warnanya apa? Merah. Maka mungkin bakal ketika pH-nya 5,5, mungkin tanaman Anda subur-subur, hijau-hijau, tapi kada mau berbuah. Berbuah tapi kimpis-kimpis, ringan-ringan. Karena nitrogennya tercukupi atau pupuk buat daunnya tersedia, bisa dia serap, tetapi pupuk buat batang dan buah tidak diserap. Maka ganal-ganal mungkin subur-subur tapi buahnya kada berisi, kada berat-berat. Makanya pian bisa membanding, ampunku sakarong anak
Ayo jar ringan lakonnya berat ketimbangannya salah kalau jar. Kada. Bisa jadi karena pH punya orang lebih tinggi, Pak. Karena di pH 5,5, maka sebanyak apapun Anda memberi KCl atau SP36 kada bakalan terserap. Jadi percuma. Yang terserap cuma nitrogennya, cuma urianya aja. Nah, di situ akhirnya percuma pemupukan kita. Lalu kita naik ke pH 6,0, Pak. Ada silakan link area 6,0. Ada 6,0? Nitrogen warnanya apa? Biru. Fosfor warnanya apa? Biru. Kalium warnanya apa? Biru. Nah, ketika pian sudah pH 6,0, maka disinilah tanaman benih itu sudah mulai sehat. Itu tanaman padi, Pak. Tetapi berbeda halnya dengan tanaman cabai. Kalau tanaman cabai masih belum dianjurkan pH-nya 6,0. Kenapa? Karena tanaman cabai yang terpenting itu adalah unsur hara kalsium. Ada kalsium, Pak, tulisan kalsium? Ada. Nah, kalsium warnanya apa di pH 6,0? Merah. Maka di 6,0 masih berpotensi kena antrak. Dan rata-rata petani yang memang pH tanahnya di atas 6,5 jarang kena antrak, Pak. Karena unsur hara kalsiumnya terserap. Jadi kalau pH tanah Anda di bawah 6,5, maka kalau Anda mau tanam cabai sebaiknya naikkan dulu pH tanahnya di 6,5. Nah, lalu mungkin Anda penasaran di sini kayak apa? Geran berarti caranya menaikkan pH tanah, ya kada? Bila ketika kita ukur pH tanahnya rendah, kayak apa cara menaikkannya? Maka caranya adalah menggunakan kapur dolomit. Nah, menaikkannya dengan menggunakan kapur dolomit. Di toko-toko pertanian ada kok, harganya bervariasi. Lalu berapa gram dosisnya? Terkadang kita memberi kapur tapi bahan tahu, ya kada? Nah, padahal ada dosis patokan utama, tabel dosisnya, Pak. Jadi anggaplah misalnya kita standarnya adalah 6,5, Pak ya. Nah, 6,5. Maka ketika kita ukur di sini ternyata hasilnya adalah cuman 5,5 misalnya. Berarti 6,5 dikurang 5,5 berapa? 6,5 dikurang 5,5 berapa? 1, ya tidak? Nah, maka ketika kita ingin meningkatkan satu tingkatan pH, silakan lihat di tabel yang di bawah. Cari di kolom selisih pH. Ada selisih pH, cari yang 1,0. Ada? Nah, yang 1,0. Nah, berapa di situ jumlah kapurnya? 3,66. Nah, 3,66 ton dalam 35 borongan. Dalam 1 hektar, Anda harus memberi kapur. Jurang mau banyaknya, dia ada. Ini bukan masalah banyaknya, Bu. Ini masalah kita meningkatkan pH dan ini adalah investasi. Nah, ini adalah investasi. Kenapa saya bilang investasi? Karena dengan kita memberikan kapur, insya Allah selama Anda nggak aneh-aneh, nggak memberi campuran-campuran yang macam-macam, bisa tahan sampai 5-7 tahun ke depan. Jadi sekali aja memberi tahan sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi ini namanya investasi. Beda halnya dengan yang namanya pengeluaran. Tahu pengertian dari pengeluaran atau pembelanjaan? Tahu? Nah, sekarang kita tangan kanannya lagi. Sekarang taruh di kantong Anda. Taruh. Kantong di sini, taruh kantong di sini. Perempuan juga ikut nggak apa-apa. Taruh di sini. Ikuti kata-kata saya. Pembelanjaan adalah sesuatu yang akan mengeluarkan uang di kantong kita. Nah, gitu, Pak ya. Jadi ini kita pemberian kapur di sini sifatnya adalah investasi yang akan memasukkan sesuatu lebih banyak lagi ke kantong kita. Bayangkan ketika Anda kapur dengan jumlah yang pas, kemudian hasil panennya semakin melimpah, untungnya makin banyak tidak kira-kira? Makin banyak kan? Nah, di situ. Makanya di sini Anda perlu cek pH tanah Anda menggunakan sebuah alat namanya pH tester.
Nanti kita akan praktek bagaimana cara mengukur menggunakan pH tester di sini. Mau? Oke, kita praktek. Tapi bukan pH testernya yang dimaui, Pak ya. Ini punya saya pribadi, Pak. Saya punya 2. Nah, di situ dan mungkin penyuluh pertanian aja mungkin cuma saya yang punya, Pak. Punya pribadi. Karena saya yakin punya yang seperti ini investasi, Pak. Nah, yang kayak gini harganya 400.000 saya beli, duit pribadi. Dan yang seperti ini juga saya beli, harganya 1,5 juta. Ini 1,5 juta juga duit pribadi, Pak. Tapi ingat, alhamdulillah Pak ya, bukan cuma 1 orang, puluhan orang petani sudah terbantu gara-gara pH tester yang seperti ini. Jadi ketika kita tusuk pH tanah yang seperti ini bakal kelihatan berapa angkanya, dan ketika kelihatan berapa angkanya, maka Bapak Ibu semuanya tahu berapa dosis kapur yang harus dimasukkan ke lahan Anda. Kalau yang tadi Pak selisih 1,0 kapurnya 3,66. 3,66 itu berapa hitungannya Pak? Satu karungnya itu 50 kilo Pak ya. Nah 50 kilo berarti 3,66 3,5 lah misalnya, 3,5 ton. Berarti 3,5 ton itu 3.500 kilo. 3.500 kilo dibagi 50, berarti jawabannya 70 sak. Itu kalau pH-nya 1. Tapi bayangkan ketika ditusuk ternyata punya Anda adalah 5,8. Berarti 6,5 kurang 5,8 berapa? Ya silakan. Hitung-hitungan, tidak boleh pakai kalkulator. Berapa? 0,7. Silakan cari di tabel 0,7 berapa? Nah, 2,72. Segitu Anda harus mengapur. Sedikit. Sekarang kasusnya lagi, seandainya ketika ditusuk pH tanah Anda 6. Berarti berapa kira-kira angkanya? 6,5 dikurang 6 berapa? 0,5. Nah, berapa 0,5? Nah, 2,08 atau 2 ton lah. Nah, 2 ton kebutuhan Anda untuk mengapur, Pak. Nah, di sini patokannya. Jadi tabel ini Anda punya, ketika ditusuk Anda tahu berapa harus memberi apurnya. Kalau kasusnya lagi, udah bukan cuma 1 Pak ya, ada beberapa petani yang terus saja memberikan bahan kimia, pupuk kimia terus tanpa dikapur selama 7 tahun tidak pernah dikapur, Pak. Ketika ditusuk ternyata hasilnya cuma 4,7. Rendah. 4,7 ini kadang tabelnya, ini saking rendahnya. Nah, maka 6,5 dikurang 4,7 berapa? Berapa? Berarti 1,8 dia tidak. Nah, 1,8 berapa 1,8? Di sini silakan cari di tabel. 6,19 ya tidak, 6,19 ton. Berarti anggaplah misalnya 6 ton. 6 ton ini berarti kebutuhannya 120 karung. 120 sak. Wah, banyaknya aja. Kalau Pak, kalau sudah tertanam sudah. Ya. Kalau memang sudah bertanam semua, nah umur tanamannya berapa Pak? 2 bulan. Belum bano kan? Belum belatik kan? Sudah belatik? Sudah. Nah kalau sudah belatik, kita cek dulu pH-nya. Bilangnya pH-nya 6,5 kan sudah dikapur-kapur. Nah di situ bilangnya sudah 6,5. Tapi bilangnya kurang pada 6,5, nah baru diberi kapur. Kalau kami yang sederhananya misalnya bisa dikocor aja Pak kapurnya. Boleh. Kapur kocor. Ya boleh. Dosisnya jangan terlalu tinggi-tinggi tapi sering. Itu belum lagi sampai ke kalsium super. Kita masih berbicara tentang kapur. Jadi dikocor aja dulu kapur yang biasa itu, kalau sebanyak-banyak 2 genggam per 7 liter air. 7 liter 2 genggam. Tapi rancaki menyiram lah. Tapi rancaki. Iya deh. Inya Pak makan itu apa lebih baik makan sapiring tapi rancak daripada makan talu piring langsung. Mau talu piring aja. Wah, aja parut minum gelembung kayak ini ya ada. Jadi kita lebih bagusan memberikan unsur hara, memberikan unsur apapun itu lebih baikkan dosis kecil tapi sering daripada langsung sekali banyak. Cuman terkadang petani ini Pak kadang aja supaya lakas dia langsung buak langsung beri iya kadang. Kalau bisa
pupuk ini, campur ini, bus langsung hambur yang ada. Sebetulnya penyakit yang paling parah di cabai itu cuma 2 Pak ya. Antraknos sama layu fusarium. Layu fusarium itu layu yang tiba-tiba imbah hujan, isuknya matian, tunggal butingan ada. Nah, itu nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Agus Pak. Nah, oke.